Kalau berani nggak usah nggak usah dikandang. Waduh, ini nih siap-siap nih Sherlock ya, geger gede. Terus kan, breng tak belajar mentang. Ya ini Pak ya. Oke, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa ini? Mas Aldi. Mas Aldi. Oke, selamat siang Mas Aldi. Selamat Ya, siang juga ya buat para fans-fans di sana. Di sini siang ya. Oke. Selamat siang, malam, sore, pagi, tergantung di mana kalian berada, tergantung di mana kalian lagi nonton YouTube-nya. Pokoknya di sini selamat siang. Kita kedatangan untuk hari ini adalah Mas Aldi ya. Ya. Nama lengkap siapa Mas? Muhammad Hakim Auladi. Muhammad Hakim Auladi ya. Muhammad Hakim Auladi, Mas Muhammad Hakim Auladi. Ini sangat islami sekali ya namanya ya. Muhammad itu nabi kita, Hakim itu kalau Hakim ya tetap sama ya. Hakim itu yang menghakimi ya. Enggak Mas. Hakim itu kalau di kalau di tatanan bahasa Arabnya, kalau dari nama saya itu Hakim itu kata sifat. Kata sifat Ya, artinya kata sifat dari isim fa'il itu ya Hakim. Hakimun itu artinya itu kalau bahasa Jawanya nek basa Jawane iku artine wicaksana, ngadil gitu. Bijaksana, adil dan bijaksana. Iya. Auladi itu makna yang artinya beberapa, lebih dari dua. Auladi itu artinya beberapa anak gitu loh. Anak. Iya, jadi kan kalau saya kan anak pertama, saya punya adik-adik gitu kan. Nah, itu adalah beberapa dari beberapa anak yang ada. Iya. Seperti biasa ya. Bahas nama dulu. Oke. Yang intinya niatnya itu ya gimana-mana nama itu dari orang tua pasti adalah doa, adalah baik gitu ya. Iya. Semoga juga kita berdoa selalu yang baik-baik untuk semua narasumber. Semua tamu-tamu yang datang ke sini kita doain yang baik-baik, doa baik-baik juga buat kalian semua ya, pokoknya yang baik-baik aja lah intinya. Oke, manggilnya Mas Aldi aja berarti. Ya, Mas Aldi aja. Oke, Mas Aldi. Ini kesibukannya apa ya sekarang ya? Kalau sekarang saya kalau waktu-waktu pandemi kayak gini, saya kan ada sambian gitu. Saya kan masih pelajar. Saya punya sambian gitu kerja gitu. Sambil kerja juga. Sambil kerja ya. Jadi kan kalau sekolah sekarang kan peraturannya maksimal 3 jam ya. 3 jam itu pun juga dilakukan seminggu itu hanya 2 kali. Itu offline-nya berarti tetap datang ke sekolahan itu seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali, 3 jam. Sekali pertemuan itu 3 jam. Terus yang 4 harinya itu online. Ya, jarak jauh kan. Jadi via internet lah intinya, pakai itulah namanya Zoom apa yang buat itulah intinya, pokoknya online gitu ya. Ya, Oke, seminggu 2 kalinya offline, sisanya online. Jadi kalau menurut Mas Aldi ini pandemi ini nih gimana ya efeknya, maksudnya apakah gimana ya istilahnya, apakah efektif ataukah tidak gitu loh, maksudnya dengan yang sistem yang online terus offline-nya juga dikasih minimal ini enggak sih, minimal harus berapa siswa gitu enggak sih? Kalau soal pas offline-nya loh. Kalau pas pembelajaran tatap muka itu ada. Jadi maksimal itu kalau satu kelas kan 30 orang, dibagi jadi dua. Berarti 15 berarti 2 kloter berarti. Iya. Jadi duduknya pun juga ada jaraknya kan ya, jaraknya. Jarak terus. Siap. Oke. Mungkin ada yang tanya kenapa bos yang satunya kita itu lagi-lagi ganjol. Itu susah nih, makanya kalau ada yang merindukan cangkeman-cangkemannya Mas Dita ya boleh komen di bawah ntar ya.
pas ini tayang gitu kan, boleh komen-komen, mungkin nanti dari komenan kalian bisa menggugah si Deta ini ya, danjur sekali ya pokoknya. Mungkin lagi ngasih makan entok ya di rumahnya. Nggak tahu lah. Oke, kembali lagi ke Mas Aldi ya. Iya. Mas Aldi. Oke. Jadi dari ininya, dari kesimpulan itu tadi yang istilahnya 2 kali offline dalam seminggu dan sisanya adalah online, itu menurut Mas Aldi itu pembelajaran sekolah itu tuh efektif nggak sih sebenarnya? Kalau dari tanggapan pribadi saya ya, kalau tanggapan seseorang kan berbeda-beda. Kalau tanggapan dari pribadi saya kurang efektif. Kurang efektifnya? Kurang efektif bagi diri sendiri, juga kurang efektif bagi orang tua gitu. Jadi kalau dari orang tua itu tanggapannya ya hampir rata-rata dari orang tua itu berkata ya jadi bimbang gitu kan. Jadi bimbang gitu. Kalau dari orang tua ini bahasanya nggak apa-apa kan, campur aduk. Ya. Nggak apa-apa, mau bahasa Zimbabwe boleh, mau bahasa Afrika boleh, mau mana terserah. Soalnya saya menguasai beberapa bahasa ya, hampir semua bahasa tumbuh-tumbuhan ya. Bisa, mau bahasa hewan juga nggak apa-apa, bisa, nanti gampang lah, saya bisa mengikuti, tenang pokoknya, terserah mau pakai bahasa apa ya. Kalau bahasa Jawanya nek sekolah ya sekolah sisan, online sekalian gitu loh. Kalau mengadakan pembelajaran pas pembelajaran tatap muka gitu ya, undangan dari sekolah itu pembelajaran jarak jauh gitu kan, ngapain diadakan tatap muka, apalagi kalau masa pandemi kayak gini gitu kan. Dari pihak sekolah pun juga mengadakan itu protokol kesehatan gitulah gitu. Kalau dari murid kurang efektifnya yaitu pembelajaran pas tatap muka itu hanya 3 jam kan, hanya 3 jam. Kalau dari saya sendiri gitu, ya kan kemampuan seseorang beda-beda kan, mempunyai kapasitas masing-masing juga. Jadi kalau dari pribadi saya sendiri 3 jam itu kalau bagi saya yang dikatakan kurang lah. Kalau mapel ya, seumpama 3 jam itu ada 2 mapel, berarti 1 jam setengah, 1 jam setengah, iya kan. Sedangkan itu pun juga enggak terus-terusan, seminggu cuma 2 kali doang gitu. Kalau yang sekolah biasa aja ya. Kalau minum obat itu 3 kali sehari, ini 2 kali seminggu ya, bukan obat, 2 kali seminggu racun. Oke, terus itu yang sekolah biasa aja. Saya sendiri gitu loh. Sekolah biasa yang di situ berangkat terus sehari berangkat seterus hari, seumpama kayak pelajaran matematika gitu kan, 1 minggu cuma berapa jam pelajaran doang kan. Itu aja hari kemarin dikasih materi, hari kemarinnya aja udah lupa. Besoknya gitu kan? Lupa, masa kemarin dikasih kemarin lupa. Oh iya, besoknya iya. Besoknya maksudnya. Iya, besoknya lupa. Besoknya aja lupa, kemarin dikasih materi, besoknya lupa. Entah pelajaran apa aja, rata-rata kayak gitu. Kalau belum 2 kali 3 kali, rata-rata kayak gitu. Itu banyakan ewek, Mas. Enggak, soalnya rata-rata membutakan. Kebucinan membutakan mata pelajaran. Membutakan segalanya. Sakit. Terus kalau Mas Aldi itu ke sekolah itu fokusnya cewek. Tadinya sebelum pandemi kemungkinan seperti itu kan, ya kan, di player kan, gitu kan, Ini dia motornya apa, Mas? GL saya. Wah, GL. Ya, sekarang tuh sekolah itu udah terfasilitasi banget ya, beda sama orang-orang zaman dulu, ada yang jalan, ada yang bersepeda, ada yang angkot. Sekarang rata-rata udah pakai motor ya, udah pakai motor kan. Nah, pakainya GL. Waduh, apalagi GL kan, Harris kan, reng tak belajar motor. Lah iki payah. Lah nek wis jenenge mah sekolah wis niate karo golek cewek, belajar wong piro wae iki, cewek sing meteng piro iki. Cewek aduh wis angel iki, malah wis do karepe sinau malah do meteng dhewe-dhewe, aduh wis angel iki. Saya minum ini ya, Mas. Oh iya, monggo. Saya malah enggak punya air minum, ini gimana ini? Aduh, saya sebenarnya juga lenggeran ini.
Tapi kok ada kopinya, Mas? Iya, ini tadi saya buat sendiri ya. Buat sendiri ini. Oh, buat sendiri. Iya. Oke, saya punya minuman juga ya. Bagian Vitamin konsumsinya sehat. ini masih ada keperluan katanya ya. Iya ya. Ya, mohon maaf atas apa namanya? Mohon maaf atas kekurangan fasilitasnya ya. Halo, monggo. Sorry guys, ada tamu kan kita harus memonggokan dulu. Benar ya? Ini yang kemarin ya, Mas Danar Kendio. Ya, dia lagi ya. Monggo Mas, bentar ya. Oke, siap. Oke. Terus sampai mana tadi ya? Sampai itu. Oh, ya, tak belajar meteng ya. Iya, oke, GL. Wah, edan wah bener. Wah, emang wah ngeri lah pokoknya lah. Greng-greng meteng kabeh. Oke. Sekarang beralih dari kemetengan itu tadi sudah jadi kepadangan ya. Kepadangannya itu dalam artian apa namanya? Setelah dari pandemi ini berarti ada sisi positifnya dong ya. Positifnya Anda nggak melayari cewek-cewek. Iya. Jadi malah mengurangi tingkat kemetengan dong. Iya, mengurangi tingkat kemetengan. Mengurangi tingkat kemetengan karena belayeran ini. Ya itulah salah satu. Tetap segala sesuatunya ada positif negatifnya. Iya, lah, positif negatifnya. Ini kan emang harus istirahat dulu yang belajar itu kan. Oke, terus masalah yang itu tadi berarti kalau yang apa namanya itu kan tadi yang 2 kalinya dalam seminggu kan offline tuh, iya, kan offline, iya. Sisanya online. Kalau online ya udah tau lah, mungkin ada juga subsidi untuk kuota gitu. Iya. Pelajar. Kalau kemarin sih tahun kemarin itu ada kan subsidi dari pemerintah itu ada, tapi kalau tahun sekarang nggak ada ini. Nggak ada ya, nggak tahu ya, banyak yang mengeluh gitu. Ya. Kenapa kok itu nggak punya paketan, gitu. Nyuruh online tapi nggak memfasilitasi untuk online gitu. Iya, benar. Itu ya emang. Berarti untuk saat ini ya pinter-pinter aja. Berarti kalau kayak kuota ya kuotanya dhewe ngono ya. Iya, kuotanya sendiri. Misalnya ya pinter-pinter golek wifi-an gratis ngono Iya. kan bisa kayak kadang. Oke, nek online ya seperti itu. Terus rata-rata online itu tuh gimana sih mereka kayak maksudnya guru-guru ini ngekei materi juga ataukah langsung online itu cuman mereka ngasih soal materinya juga cuman suruh baca aja, apa ada kayak video atau apa gitu untuk guru-guru menerangkan mata pelajaran. Kalau soal materi itu, kalau menurut saya pribadi pendapat saya pribadi itu kalau soal online gitu 30% itu materi, 70%-nya itu tugas. Jadi rata-rata banyak tugasnya, tanpa materi banyak tugas. Gitu loh. Cuman Tanpa materi kayak banyak tugas. Materinya itu gimana, kayak dikasih kayak PowerPoint gitu apa gimana? Iya, cuma dikasih apa namanya? Kayak file Word. File Word gitu. Pokoknya intinya baca ya, Iya, bukan baca. kayak kita video callan bareng gitu terus guru nyuruh. Enggak. Jadi cuma materi kayak gitu, cuma dibaca gitu doang. Dibaca terus dikasih soal, kasih soal ya itu. Tapi ya itu susahnya kalau soal matematika gitu dibaca, nggak tahu caranya ya gimana mau kerjain gitu loh. Paling enggak ya harus kreatif lagi, Iya. itu cari referensi. Ini kurang kreatif karena harusnya bisa cari referensi lain, nambah Google apa buku bungkus tempe kan bisa itu biasanya sampai dari pelajaran itu bungkus tempe itu bungkus sego kucing barang itu kita teliti loh kadang sebenarnya ini ada soal matematika apa ringkasan materi ya itu belajar bisa dari mana aja. Berarti itu terus secara online-nya seperti itu ya, emang gimana ya, pelajar ini jalur pandemi ya, jalur corona ini sekarang ya. Ya gimana lagi, emang karena keadaan. Oke, itu yang masalah online-nya gambarannya seperti itu ya. Iya. Terus kalau masalah yang offline-nya nih, offline-nya kan 2 kali seminggu nih. Iya. Nah itu biasanya hari apa sih? Kalau Nggak mesti. Kalau soal offline sih waktu ini hari Senin sama hari Kamis. Oh, udah kayak puasa Senin Kamis ya. Nggak pernah masuk ini. Kelihatan nggak pernah masuk ya. Pernah masuk. Ngeremnya Senin, mandeknya Kamis. Wis angel ngasih rime ngancing barang wis angel iki. Wis aja, monggo.
Itu berarti Senin Kamis ya. Oh, itu mungkin ini ya. Oh, oke. Sinau poso Mas. Sinau poso ini ya bisa juga sinau sambil puasa bisa juga itu Senin Kamis kan. Nah itu apa? Kalau yang offline-nya itu setiap hari Senin Kamis, tapi itu mungkin setiap sekolah beda-beda ya kali ya. Ya, Apa semua setiap Senin sekolah Kamis apa setiap kebijakan sekolah sendiri? beda-beda, setiap kelas juga beda-beda. Beda-beda lagi. Oke. Terus kalau apa prosedur nih, masalah prosedur misalnya kalau yang offline gitu kan, maksudnya apa dari sekolah juga harus apa yang jelas ya apa protokol mungkin ya, Iya. maksudnya pakai masker, jaga jarak dan lain-lain. Kalau di sekolah itu gimana sih prosedurnya itu buat yang offline-nya loh? Iya. Buat yang offline-nya itu gimana sih? Maksudnya kan kalau kayak yang pas sebelum pandemi ya udah masuk aja gitu kan, Iya. langsung masuk ke kelas segala macam gitu. Kalau yang ini ada prosedurnya tuh gimana sih? Kalau dari sekolahan ya ada prosedurnya juga. Ya tentunya itu kan pakai masker, terus cuci tangan, nanti ada cek suhu badan gitu kan. Lah kemarin apa ya ini cerita sedikit ya. Ya emang karena kita itu bercerita. Ya cerita sedikit di Ngasih sini. umroh. Jadi Gimana? kemarin itu Ada cerita apa nih di? jadi kemarin itu ya ini mungkin tanggapan seseorang beda-beda ya. Tanggapan pasti beda. Nah, jadi kalau dari saya itu kemarin berangkat gitu kan, yang minggu kemarin berangkat, ya niat berangkat dari sekolah gitu kan, sampai sekolah. Berangkat dari sekolah ke rumah. Enggak, berangkat dari rumah ke sekolah gitu kan, niat berangkat ke rumah, berangkat dari rumah Iya, ke sekolah. sebentar tak potong ya, emang kalau sama channel-channel terkenal itu emang kadang suka grogi gitu Iya, ya. suka grogi saya, ya Channel-channel Allah. besar seperti ini kan. Iya. Nah, itu termasuk Saya grogi. itu kan grogi ya wajar ya. Pelan-pelan saja nggak masalah ya. Saja. Nah, terus gimana? Ya, Terus jadi dari rumah berangkat ke sekolah ya, bukan dari sekolah berangkat ke rumah. Iya. Itu udah rapi kan, udah rapi, pakai masker, ya pakai pin abita, pakai itu apa namanya? Nemtek ya kan, pakai nemtek, pin abita. Iya lengkap. Iya, pokoknya lengkap itu peraturan sekolah itu kayak gitu. Saya berangkat sekolah, itu saya berangkat sekolah, saya langsung ke kelas kan. Saya nggak tahu kalau apa namanya absen dulu itu, absen dulu di pas buat itu cek suhu gitu. Nah saya ke kelas. Gampang kayak tembakan itu. Iya kayak tembakan gitu. Saya sampai kelas, ditanyain sama temen, tanyain sama temen. Di wes cek suhu badan urung ini. Wah urung ya ini gila. Mana yang di ini gila. Yo neng kono kae le cek suhu nang sebelah kono. Oh yo siap, aku tak cek suhu sik ngono. Soale nang cek suhu ya kowe absen ngono. Kowe nek kowe ra cek sekalian suhu. absen, cek Iya. suhu absen. Iya. Nek ra cek suhu kowe di alfa mengko. Padahal mlebu padahal. Iya, padahal masuk. Ya udah, mas kala itu saya langsung ke itu tempat yang cek suhu sama absen. Di situ kan juga banyak orang ya, banyak teman-teman gitu yang berangkat sekolah. Nah, pas cek suhu, itu suhu saya tinggi. Itu loh. Ya kan malam kan perjalanan dari rumah sampai sekolah aja kurang lebih setengah jam. Otomatis terkena sinar matahari kan, panas kan jadinya kan panas. Belum belum hatinya juga panas, Iya, belum iya. Herex juga panas Iya, kan, mesinnya geber-geber kan, panas, ya, iya. panas kan. Jalan. Nah, belajar jalan, nang sekolah ra iso belajar. Nenggalan belajar. Angel. Ya terus Ya, sampai saya sana dicek kan. Wah, iki kok anu apa jenenge suhunya tinggi iki kok suhunya tinggi ngono kuwi. Wah, 38 iki ngene iki. Wah, 38 iki ngene iki. Sik gajal, mbok alatku rusak. Itu gurunya bilang kayak gitu. apa di Gesek-gesek. apa dipukul gini apa gimana? Digesek-gesek gitu. Digesek-gesek. Iya, Terus sampai keluar jinnya apa enggak itu? Iya, keluar jinnya. Jin iblis. Jadi apa Mas? Jin iblis setan Kalau gendruwo. iblis itu kena le jahate Mas. Nek jin iku jare ono sing almi jarene. Tapi karena aku ya ora paham. Klasifikasi setan. Iya, Tadi klasifikasi setan itu. ada iblis, ada gendruwo, apalagi banyak lah ya. Digosok-gosok terus dicoba lagi. Wah, kok masih tinggi? Masih Kamu masih tinggi. itu panas tinggi kan, masih tinggi. Terus itu lapor sama satpamnya guru itu. Wah, kowe wae sing ngecek ngene iki. Nggonku kayak alate bodol ngene to. Kayak alate bodol. Ya terus
saya diseret sama satpamnya, sini mas sini gitu kan. Seret Diseret cengkewe. Pakai perasaan mas, pakai perasaan. Ini mas ngono caranya ya, enggak unjuk serta-merta seret atau diseret Iya. Sini mas, Sini. mas gitu terus dicek lagi kan. Wah, aduh wae mas ini kayak yus mas, Bali baik enak tuh orang makan sekolah. Wih cari siapa nih? Satpamnya, katanya bilang gitu. Enak toh, orang makan sekolah gini. Nah mah bisa turu. Iya. Wah. Iya pokoknya. Ya saya jawab, wah yo mboten kados niku Pak. Mboten kados niku Pak. Kula niat-niat niki berangkat dari Sekolah. beliau nggih di sekolah ngoten niku. Ya wis, anu saiki mending anu wae omong wae karo wali kelasmu gitu kan. Langsung itu yang guru yang tadi ngecek suhu saya itu langsung bilang sama saya, wis rono kowe bali wae. Wis rono bali wae ngene iki. Kowe ke suhune tinggi ngene iki. Bali wae rono ngene. Itu kan. Guru itu tiba-tiba bilang gitu sama saya. Nah, terus saya diomongin lagi sama samanya, udah mas gak apa-apa, pulang aja kan, sekarang WA dulu aja di sini sama wali kelasnya gitu, hubungi wali kelasnya. Ya udah, saya terus di situ juga hubungi wali kelas. Saya masih chat wali kelas tuh, masih itu. Saya masih chat wali kelasnya saya di situ masih chat. Lah kok guru itu bilang lagi, wis ora di kopeng ora budek po. Budek ora di kopeng ngene iki. Mulai tak kon bali ngopo nang ngene. Ya kan saya otomatis kan gimana ya Mas? Di situ banyak orang ngapain pakai cara kayak gitu? Apa iya protokol kesehatan itu caranya kayak gitu? Harus sengak kayak ngejek gelut ngono iki lho. Kayak ngejek gelut ngono iki lho. Apa ndak ya kuwi carane ngono iku ngono kuwi. Oke. Berarti kan secara ini tadi ceritanya kan satpame malah asik-asik Iya, aja. soalnya Secara malah baik gitu kan, maksudnya bisikin ngomongin baik-baik gitu. Iya, emang hasilnya seperti ini dan ya ketentuannya karena tinggi ya udah apa pulang aja lah Iya. gitu. Malah ngeyem-yemi sebenarnya Iya, ya. Yang kalau dari cerita ini saya malah mikirnya apa namanya yang dari apa gurunya ini gitu loh. Iya. Ya, mungkin oke lah maksudnya apa namanya ngasih tahu emang karena suhunya dicek ternyata tinggi karena sesuatu hal dan lainnya. Cuman kan maksudnya nggak harus dengan yang kata-kata yang boleh dikatakan apa ya kasar gitu. Iya. Maksudnya, kasih tahu aja enak-enak kayak Pak Satpam tadi malah Iya, enak itu. Satpamnya malah Maksudnya enak. emang ngasih, nah gitu kan ngeyem-yemi. Nah Iya. ini kalau setahu saya itu maksudnya kalau namanya guru itu adalah karena nang Jawa ini guru digugulan ditiru gitu kan. Iya. Nah, digugulan ditiru itu ya maksudnya digugu ilmune ditiru tumindake kan Iya, gitu. benar, Nah saiki nek misale kok wis guru digugulan ditiru dengan attitude yang seperti itu kalau menurut saya pribadi itu apa nggak pantas untuk ditiru dong kalau Iya. kayak gitu caranya kan. Iya. Attitude-nya nggak ada. Maksudnya dalam artian wong yo murid dhewe. Iya. Ya kan? Iya. Kenapa nggak diomongin baik-baik? Kamu Pak Satpamnya aja malah baik-baik. Iya. Kenapa kok harus dengan kata-kata yang menghujat? Hujat. Malah kayak gitu loh. Apa nggak bisa sih? Maksudnya sorry ya Mas, misalnya kayak gitu. Iya. Kan murid-muridnya dewe gitu loh. Ini tapi hasilnya kayak gini. Ya udah mending pulang aja. Yang penting udah konfirmasi segala macem. Ntar info-info bisa chat lagi ke wali kelas atau gimana. Kan mungkin juga enak ya. Maksudnya kayak perasaan Mas Aldi sendiri gimana pada waktu itu? Kalau Ya, maksudnya, kalau perasaan kalau saya sih yang bededek gitu loh. Iya, kalau perasaan saya sendiri yang berdedek gitu. Kalau berani nggak usah nggak usah dikandang. Wah, ini Saya nih, di luar aja. siap-siap nih, Sherlock ya, gede-gede. Ini udah aja. Janis. Gitu. Soalnya ya orang tua saya sendiri, pribadi orang tua saya sendiri juga pernah bilangin, orang terdekat saya sendiri juga pernah bilang ke saya, kamu itu laki-laki, kalau emang kamu nggak bersalah gitu, walaupun kamu berhadapan sama siapa saja gitu, jangan pernah takut gitu. Hadapin saja gitu. Iya. Bilang apa adanya, jelasin apa adanya gitu, kalau kamu nggak salah gitu. Iya sih, kalau kayak saya pribadi juga modelnya juga gitu sih. Kalau emang kita ya gentle aja gitu loh. Iya, Kalau emang benar. salah ya minta maaf. Cuman kalau nggak salah ya jangan mau disalah-salahin. Ya kalau dalam segi faktor ini sih mungkin Mas Aldi ini juga sebenarnya karena emang pas waktu itu suhunya tinggi, boleh dikatakan emang
salah, cuman kan dalam artian ini di sini kan attitude-nya gitu loh, sebagai seorang pengajar kan juga nggak semestinya harus pakai yang intonasi dan pilihan kata yang ya gimana ya kayak gitu kan, istilahnya harusnya bijaksana gitu kan sebagai guru ya. Kembali lagi digugulan ditiru gitu kan, makanya kan dibilang guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya benar sih, cuman ya kalau buat sekarang kayaknya gajinya lumayan sih, jadi ya tetap ada aja pemasukannya, apalagi Pak Guru nggih ngapunten, maksudnya sakniki kan nggih kajine sami datang dalam kepenak tompo bulanan kita sertifikasi. Ya maksudnya nun sewu nggih Bapak Ibu guru kula nggih, maksudnya mungkin tanpa kalian juga enggak ada saya yang seperti sekarang ini juga gitu loh. Maksudnya kayak saya pribadi pun terima kasih banyak ada peran-peran seorang guru. Cuman di sini dalam artian menurut saya juga dengan ya mungkin ada masalah pribadi juga kali pada waktu itu mungkin terbawa emosi. Bisa juga emang sifatnya seperti itu. Bisa juga emang cuman karena sifat juga manusia beda-beda ya, kita nggak bisa harus kalau guru itu harus baik, itu juga enggak. Cuman minimal at least lah kalau kayak saya sih pas waktu profesionalnya itu ya pas jam kerjanya itu minimal kan harus profesional. Seperti itu kan, guru pun adalah seorang profesional kan, dia seorang pengajar itu profesional juga. Gimana caranya istilahnya dimana dia berada di sekolah ya di situ dia jadi guru, dimana saat dia di rumah ya dia mungkin sebagai kepala keluarga atau sebagai anak atau sebagai apapun itu. Jadi ya pinter-pinter aja menempatkan segala sesuatunya pada posisinya masing-masing gitu kan. Ya mungkin ya pada waktu itu ada sesuatu juga yang bikin. Kalau tanggapan dari saya sih, saya mending gitu loh. Saya gitu. Kalau anak lain terus dianya itu mengadu ke orang tua kan malah jadi berabe, kan? Mengadu ke orang tua, tadi berangkat sekolah pas pulang, dia kan melakukan kayak gitu, tiba-tiba pulang ditanyain sama orang tuanya, kayak mangkat sekolah dini kok Bali. Terus anak itu mengadu ke orang tuanya gitu kan. Tadi di sekolah gini lah, saksi ada kan banyak teman-teman yang cek suhu di situ, ada saksi juga ada di situ banyak, terus ngadu kayak gini kan malah jadinya berabe kan. Orang tuanya juga mesti mengadu ke sekolahan itu. Iya sih, ya bisa jadi juga seperti itu, bisa jadi panjang juga sebenarnya. Cuman emang kalau menurut saya pribadi itu banyak daya dari berita-berita lah emang untuk zaman-zaman sekarang itu banyak banget sih sebenarnya juga yang kejadian kayak itu. Maksudnya yang kayak sekarang malah guru yang takut sama murid gitu loh. Maksudnya karena itu kan kalau kayak dulu kan namanya saya itu mengenal drone, tahu drone? Ya, itu udah dari dulu itu drone itu sebenarnya. Drone itu udah dari dulu. Nah, dulu itu drone-nya modelnya kotak gini. Drone-nya itu kotak kayak gini. Jadi guru itu dari dulu dia udah paling pintar mengaplikasikan dan mengoperasionalkan drone ini. Iya. Ini paling pintar guru itu. Biasanya kalau nggak kotak balok ya? Iya, nggak kotak ya balok. Balok gini kan. Nah, itu tuh. Kalau yang ini kecil tapi drone-nya sangat canggih banget. Ini sangat canggih banget. Jadi ketika ada, terutama kalau kayak waktu itu saya masih di bangku sekolah ya, itu tuh apalagi yang udah pojokan belakang itu rawan terkena drone dari guru ini. Ini namanya kalau di sekolah namanya drone ini penghapus. Ngantuk sekitar kan. Ada lagi yang bentuknya kecil kayak gini, kalau di sekolah namanya kapur. Wah, pedes banget rasanya. Dan itu ada lagi yang kayak misalnya ditakoni raiso, dikandani ngeyel, apalagi kalau pas cek kuku tuh biasanya ada tuh waktu itu ngecek kuku tuh pada dipotongin apa enggak. Wah, itu namanya itu ada samurai ala-ala gitu. Keren gitu. Wah, lebarnya segini nih. Ada sentiannya itu namanya penggaris. Cetar. Nah, pada waktu itu sih sah-sah aja. Anak-anak zaman dulu itu maksudnya sah-sah aja. Emang maksudnya di kasaran seperti itu nggak pernah ada kasus yang terus dilapori gitu. Karena kemungkinan kebanyakan dari mereka kalau mereka antar ngadu sama orang tua malah ditambahi sisan. Iki jan bocah ya ora iso dikandani kok blok malah ditambahi. Makanya mereka malah takut. Tapi di situ juga istilahnya
ya ada lah sisi kekerasan, cuman sisi positifnya juga ada gitu loh. Mereka jadi tahu, oh iya wah minimal kan jadi wah ini daripada di sebelah tak guntingi kuku ya tak ngurungokke pelajarannya gitu kan, soalnya banyak drone melayang-layang di angkasa gitu loh. Cuman kalau melihat fenomena yang sekarang ini ya kayak gitu ya, maksudnya banyak yang malah guru dilaporkan ya, sebenarnya gimana ya, miris juga sih sebenarnya, maksudnya seharusnya bisa saling berkesinambungan lah gitu kan. Tanggapan orang tua juga mestinya kalau ngadu gitu, wong anak aku ke yo, kalau saya kan cerita-cerita gitu kan, sekedar cerita gitu sama yang bawa-bawa gitu, ya tanggapannya rata-rata sama, dalam artian sekolahku tak sekolah tenan kok dingonoke aku jelas ora trimo Mas gitu. Ya emang ada yang seperti itu ya, itu juga dalam artian dari sekolah gitu kan, dari rumah gitu kan, orang tua gitu kan biayai sekolah apalah, dari rumah juga rapi-rapi udah taat sama peraturan kok, cuma hanya soal protokol kesehatan kayak gitu, pandemi kayak gini, soal mesin cek suhu aja kok sampai kayak gitu. Itu yang dipermasalahkan. Mungkin mungkin Mas Alvin nggak pernah berangkat sekolah. Bisa jadi mungkin nggak pernah berangkat sekolah. Guru sebel bisa aja. Kamu fokus sama cuan. Pandemi dari berangkat sekolah mikiri poin wae. Poin. Ya nah iki mbaten gurune wae mikir poin wae iki ya. Ben ono pajeke lho. Misalnya gitu ya, bisa jadi juga itu terlalu memikirkan poin itu juga gimana ya harus balance lah gitu kan ya, gimana caranya tetap lagi buat kayak Mas Aldi yang ya sekolah ya juga itu nyambi kerja gitu ya, pintar-pintar bagi waktu aja lah, misalnya kalau kayak guru ya misalnya ada ini ya dikasih sedikit Pak. Apalagi yang penting ntar nilai ini buat ongkos bensin, beli rokok. Itu sama gurunya kayak gitu. Iya, ya kali aja kan. Maksudnya kan niatnya bukan ini. Bukan ini, maksudnya dalam artian berbagi rezeki. Iya, berbagi rezeki ya. Bukan masalah itu, bukan. Berbagi rezeki saya juga bisa sambil kerja. Mungkin Pak Guru ini juga ya mungkin agak-agak ya kan. Sebungkus monggo. Kayak gitu kan semuanya kan aman terkendali. Iya, aman terkendali. Ya, siapa tahu itu salah satu trik, mungkin besok-besok lagi mungkin 42 tuh. Semoga Mas Adi. Misalnya gitu kan. Semoga gitu ya misalnya gitu loh. Karena berbagi rezeki itu tadi, berbagi rezeki. Bukan gimana-gimana. Nah, gimana ya kalau zaman sekarang itu katanya itu nggak semuanya melulu tentang uang, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Masalah ya itu apalagi sekolah. Saya setuju. Pikirannya kok do poin kabeh gitu. Poin. Ya itulah, mungkin ya itulah. Ya flashback juga masalah style sekolah zaman dulu sama zaman sekarang ya emang udah jauh berbeda sih menurut saya juga ya. Semakin berkembangnya zaman gitu ya. Cuman kalau menurut saya yang jelas pokok-pokok budi pekerti, luhur itu memang harus tetap dijunjung gitu loh ya, termasuknya juga attitude segala macam itu memang hal-hal yang penting ya. Kadang bisa jadi bikin geger geden gitu kan. Jadi geger geden, jadi minimalisir geger geden ini. Aduh, ini bisa kursi saya bisa ambruk ini. Terus itu harus ya itu tadi ya, kita saling memahami, saling inilah. Terus setelah itu ya itu berarti Mas Aldi terus balik nggak jadi masuk ya Pak? Iya, balik saya langsung masuk kan. Saya kan udah nggak punya bapak ya. Saya anak pertama. Bapak sudah almarhum, ya udah saya cuma ceritakan sama ibu gini ya udah, tanggapan ibu juga sama, itu kayak rata-rata orang tua gitu niatin sekolah, biayain
itu kok malah sampai sekolahan kayak gitu cuma soal suhu protokol kesehatan kayak gitu. Ya minimal oke lah misalnya emang tidak anu, tapi yang poinnya kan ke apa namanya cara penyampaiannya kali ya. Iya, cara penyampaian. Mungkin kalau misalnya kayak Mas Aldi ya tetap terjadi seperti itu ya emang karena aturannya seperti itu ya udah nggak apa-apa kan. Ya. Cuman mungkin agak gregetnya, gemes-gemesnya gitu Ya, kan ya. ya, Maksudnya cara penyampaian ya. nah, kok harus seperti itu Iya, gitu loh. kok enggak Seperti apa yang lebih bijaksana lagi ya, lah, maksudnya lebih ya, itulah ya. Contohnya kayak Pak Satpam itu Pak tadi Satpam aku itu. masuk banget sih. Saya malah misalnya, cocok itu sama Pak Satpamnya kalau gitu. misalnya aku di posisinya Mas Aldi ini malah ya maksudnya ada apa namanya kekecewaan itu enggak terlalu sing juk marake bededek banget. Iya. Nah, Wong saya juga tahu kan, wong emang itu apa namanya menjadi persyaratan gitu kan. Emang itu persyaratan buat berangkat sekolah, suhu badan harus segini, ya udah saya nggak apa-apa. Kalau itu juga wong orang kalau satpamnya itu kan penyampaiannya juga asik lah gitu ya, ya santuy mudah gitu lah. diterima. Ya itulah Ya, ya, nggak apa-apa. ya mungkin sebagai bahan pembelajaran lah. Ya kadang terjadi hal-hal yang seperti ya kadang memang ada hal-hal yang lucu yang terjadi sebenarnya kalau menurut saya dikatakan lucu ya karena seperti itulah gitu loh. Terus berarti sambil apa sekarang tetap apa namanya prosesnya tetap lancar ya buat sekolah, buat tetap masih apa bisa balance antaranya tetap kerja karena pandemi juga ini. Tapi ngomong-ngomong nih apa namanya biaya sekolah itu dari apa namanya hasil kan nyambi kerja kan, itu bantu-bantu nggak sih ibaratnya maksudnya dari orang tua tuh apa juga dari kamunya itu juga apa bisa ada bantu-bantu lah biaya sekolah atau apa gitu. Foya-foya. Ya itu Mas. Yes, sekolah urusan orang tua hasil kerja saya Foya-foya. Harta tahta foya-foya. Enggak ini kalau seriusnya gimana nih maksudnya? Ya, situ ya kalau ini soal biaya gitu saya tetap ada gitu kan. Bisa bantu-bantu juga bantu ya. Jadi itu maksudnya entah di SPP, entah nanti apa namanya saya yang bayar LKS gitu, nanti saya yang sebagian bayar SPP yang berapa bulan gitu atau apa gitu bagian saya gitu. Juga soal pandemi ini saya juga berangkat sekolah nggak pernah kok minta gitu. Minta uangnya itu buat berangkat sekolah udah alhamdulillah udah nggak pernah. Malah kalau bisa paketan ceweknya dibeliin ya kan. Oke, ya udah kalau kayak gitu intinya semuanya ya saya doakan kayak Mas Aldi ini pekerjaan di kerjaan tetap oke, di sekolah tetap oke, tetap dalam artian sekolah tetap nomor 1 lah istilahnya di Indonesia ini juga kan istilahnya kita membutuhkan ijazah juga juga untuk pendidikan juga wajib itu memang belajar itu kan belajar 9 tahun kan kalau nggak salah maksudnya itu ya udah yang penting apa namanya selalu semangat ya kalau pesan dari saya selalu semangat dimanapun caranya ya sekolah oke, ya, kalaupun nyambi kerja juga kerja oke, bagi-bagi waktu harus oke gitu loh. Nah, terus yang untuk terakhirnya nih apa seperti biasanya nih kata-kata mutiara nih apa namanya atau motivasi ini dari seorang Mas Aldi Tahir Mas Aldi Muhammad Hakim Auladi nih apa nih? Ya kalau dari saya bersangkutan dengan apa namanya bersangkutan dengan kejadian yang saya alami itu yang tadi itu kata-kata dari saya jangan pernah kita berharap seseorang untuk mengerti kita, tapi bagaimana cara kita mengerti akan seseorang lain. Intinya apakah? Iya. Jadi jangan pernah berharap orang buat ngertiin kita, buat ngakuin kita sebagai teman, buat ngakuin kita sebagai guru, buat ngertiin kita sebagai apalah. Tapi bagaimana cara kita ngertiin mereka. Orang lain, ngertiin mereka sebagai kita sesama manusia di hadapan. Ya sebenarnya ya benar. Soalnya apa berharap itu kalau sama manusia itu akan berujung menyakitkan, ya kan? Ya berharaplah kepada yang menciptakan. Iya, Iya, cocok, gas. Oke.
cukup sekian ya untuk kali ini bersama apa lagi? Hah? Oke, Pak. Lah arep kepiye? Arep takon apa meneh? Wis sudah aket mau urung ana pertanyaan ki ya apa? Pesannya masa segitu doang. Pesan apa lagi nih? Harus 2 kata lagi. Iya, yang sulit pesannya. Iya, sulit aduh. Oh Iki iya. angel-angel iki. Yo sing angel-angel iki yo biasane emang mikire kudu suwe, kan. Nah, soalnya nek mikire suwe iku biasane malah tibone dadi ngantuk. Ya ngantuk coba yang belayang. Oke, sing angel-angel, duwe sing angel-angel Pak. Ini tantangan dari Lek Sarjo. Ayo, toh sing angel-angel. Kasih sing angel-angel. Tik. Sing angel-angel apa? Duwe sing angel-angel Pak? Kalau sing angel-angel ki ya apa ya? Sing angel-angel ki ya apa sih? Sing angel-angel ya iku tuturanmu. Tuturanmu iku emang angel Lek Sarjo. Dadi yo Lek Sarjo nanti apa namanya? Cari yang angel-angel aja sendiri. Kita udah ambil ini, udah pusing ini ya. Kalau gitu apa namanya cukup sekian ya untuk podcast kita sama udah aja lah mau tanya apa lagi. Besok kan kita bisa bertemu lagi. Bisa bertemu lagi seperti biasa itu orang-orang yang bintang tamu di sini itu walah saking datang lagi gitu pasti enak. Itu kan channel yang sangat terkenal sekali gitu. Jadi ya ntar kan wah, ini kan berbobot semua rata-rata kan tamu-tamu yang masuk podcast ini Jamet ini kan Jamet ini kan sangat selalu menginspirasi dan mengedukasi dan memotivasi dan ganti busi. Oke lah kalau seperti itu, makasih Mas Muhammad Hakim Auladi. Ya, cukup sampai di sini. Ketemu lagi kita di next video ya. Yang kadang ya dibilang nggak jelas ya nggak jelas, tapi kadang kok ya ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari situ ya. Pokoknya tetap di Jamet ngecuprus, ding ding pak ding ding, oi ding ding pak ding ding, aye ding ding pak ding ding, oi ding ding pak ding ding, aye lepasin aja mas. Oh iya. Siap.